Infrastruktur adalah salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sampang. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi paslon dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh daerah Sampang dan tidak membebani anggaran daerah? Waktu Anda menjawab adalah 2 menit 30 detik. Mohon tenang, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Infrastruktur penting untuk satu kabupaten, bagaimana kabupaten bisa maju. Kami di Sampang, tentunya kita punya satu program, adalah bagaimana kita membuat satu program betonisasi di seluruh Kabupaten Sampang. Termasuk kita sudah menyelesaikan 118 kilo selama 5 tahun, sekalipun itu masa pandemi. Artinya apa? Kami bisa membangun. Kami membangun sampai ke pelosok desa, tentunya kita membangun antar kecamatan. Kenapa kita membangun infrastruktur? Penting untuk kita bangun, karena infrastruktur bisa menyambungkan satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Apa? Supaya ada pertukaran hasil pertanian, perdagangan di Kabupaten Sampang. Ada pendapatan masyarakat yang di kampung, di desa, maupun di kecamatan. Saya ingin Sampang ini maju. Maju bukan maju di kabupatennya, tapi maju dari desanya. Maka kita membuat satu program juga, bagaimana kita menjadikan desa-desa mandiri, termasuk kecamatan mandiri dan kabupaten mandiri. Kita memberikan pemahaman, memberi pelatihan dan seterusnya kepada masyarakat, memberi pelatihan tentang bagaimana sadar wisata dan seterusnya. Itu yang kita lakukan supaya ada kesadaran masyarakat untuk membuat pelaku-pelaku usaha bisa maju dan berkembang. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa. Bismillahirrahmanirrahim. Infrastruktur dalam periode kemarin yang sudah dilakukan adalah kebutuhan anggaran jalan kabupaten 1,6 triliun, sudah alhamdulillah terrealisasi. Total ruas jalan kabupaten yang menjadi kewenangan daerah adalah 754,12 km. Selama periode 2019-2023 telah ditangani sepanjang 283,696 km, sekitar 38%. Dan ini progres yang baik, yang patut kita syukuri dan patut kita teruskan. Waktu masih ada. Bagaimana? Intinya, we are enjoying the process. Baik, mohon tenang terlebih dahulu. Kami akan kembali untuk kemudian mendengarkan dari tanggapan jawaban Anda. Untuk paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Saya melihat tadi pertanyaannya adalah APBD membangun tanpa APBD, membebani APBD. Kalau saya nggak salah Bapak Masnya tadi yang sampaikan sama Mbaknya. Jadi saya belum melihat jawaban dari beliau bagaimana membangun tanpa membebani APBD. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah data yang disampaikan oleh Ramahfud itu juga saya tanding dengan data dari BPS. Kita punya 1.300 km jalan yang pada hari ini 700-nya, lebih dari separuhnya adalah dalam status sedang, rusak, berat. Dan itu bukan angka yang kecil. Sedangkan data yang Anda sampaikan tadi adalah 700 sudah diselesaikan dengan baik dan itu merupakan sebuah progres. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saya bukan bertanya tapi ingin menanggapi, adalah pada status yang ingin disampaikan Pak Haji tadi terkait konektivitas antar kecamatan. Yang itu tidak saya lihat antara Tambelangan ke Banyuates yang masih tol ngantol, antara Kedungdung ke Robotal yang masih separuhnya, antara Kedungdung dengan Tambelangan, antara Kedungdung dengan Larlar, antara Kedungdung Banyuates ke mana tadi? Ke Tambelangan, dan juga antara daerah pedalaman di Karangpenang. Jadi masih banyak hal yang semestinya bisa diperbaiki. Masih ada waktu? Ya, saya tekankan untuk waktu habis. Kemudian kita beralih ke paslon nomor 2 untuk menjawab tanggapan. Silakan, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita membangun tanpa APBD.
tentunya kita banyak meminta bantuan kepada pemerintah provinsi maupun pusat. Ada dana transfer pusat, ada dana bantuan keuangan provinsi. Bapak pernah 10 tahun, 2 periode menjabat anggota DPD provinsi. Kemana program Bapak? Kedua, program tadi yang disampaikan Bapak, poros, kedungdung, bringkoning, Pak, yang benar. Saya hafal, Pak. Jadi poros bringkoning kedungdung itu sudah ditender, Pak. Anggarannya boleh Bapak lihat di Balai Besar Jawa Timur sebesar 25 miliar, Pak. Boleh dicek. Tapi dibatalkan karena ada penolakan kemarin, Pak. Nggak tahu siapa yang menolak. Karena waktu itu saya udah nggak ada. Kedua, poros Tambelangan Banyuates, Pak. Sudah 67 miliar, Pak. Kita minta kepada teman Komisi 5 di pusat. Sudah direalisasikan tapi batal juga, Pak. Artinya itulah program-program bagaimana kita mencari anggaran-anggaran di luar, Bapak. Kita Sampang bukan cuma sekedar bersumber dari APBD, tapi bersumber dari dana-dana lain, termasuk transfer pusat, termasuk ada minta kepada program-program kawan-kawan yang ada di Komisi 5. Itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita sudah lakukan bermanfaat kepada masyarakat. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan pemirsa. Sudah kita ikuti bersama penyampaian visi misi di segmen ketiga. Betul. Terkait subtema kita adalah memajukan daerah. Dan Anda jangan beranjak dari tempat Anda, pemirsa Bapak Ibu hadirin. Karena di segmen keempat, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan debat terbuka dari pasangan calon untuk saling bertanya, saling menjawab, dan saling menanggapi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Debat Publik ke-1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2024.